Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Leo 1 sampai 15 April 2022. Dan ini energi general, tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan tingkat keresonatannya juga pasnya tidak akan 100% teman-teman ya. Mungkin antara 50 sampai 90, bisa 80 ya. Sesuaikan saja dengan energi kalian. Seperti itu yang ketarik ke sini. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan ya pastinya. Dan seperti biasa teman-teman, ini saya menawarkan madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, madu untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, untuk menjaga kesehatan dan juga untuk kelancaran rezeki. Ini diisi dengan ayat Al-Quran dan supranatural ya. Harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura. Ini 50 ml isinya, harganya 130.000. Dan ada ukuran kecilnya juga ya teman-teman, ini 30 ml, harganya 85.000. Dan ini manfaatnya untuk asihan atau disenangi oleh banyak orang, dan juga kelancaran rezeki, mempermudah urusan. Jadi beda-beda ya khasiatnya. Dan bagi kalian yang memang berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsAppnya ini ya. Begitu teman-teman ya. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara zodiak Leo 1 sampai 15 April 2022. Seperti itu ya. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi ataupun pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya punya anak berapa, kehidupannya naik turunnya seperti apa, dan masa tuanya bagaimana. Nah seperti itulah garis besarnya aja. Itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman untuk garis tangan. Kehidupan zodiak Leo 1 sampai 15 April 2022. Kalian ini banyak yang mendapatkan rezeki setelah kalian berjuang begitu melelahkan, begitu banyak rintangan, halangan, cobaan atau apapun itu perjuangan kalian selama ini, entah arahnya dari manapun dan pekerjaan apapun yang kalian lakukan, ini seperti membuahkan rezeki yang memang besar. Walaupun memang perjuangannya cukup keras ya, cukup besar, tetapi kalian semakin berani, semakin percaya diri, semakin mandiri dan semakin dewasa dalam hal apapun, dalam menentukan keputusan, dalam menjalani kehidupan, dan pandangan kalian kepada kehidupan itu semakin jelas, semakin dewasa, dan semakin istilahnya punya pandangan yang kuat atau luas ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga banyak yang udah bisa mensyukuri apapun yang kalian punya, apapun yang kalian miliki, apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Karena sepertinya setelah kalian berjuang, sepertinya kalian itu udah mulai bisa seperti udah bisa mengambil hikmah dari segala apa yang kalian alami. Entah kesabarannya, entah kedewasaannya, entah bisa kalian semakin hati-hati dan teliti, dan juga semakin istilahnya bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kalian, entah dalam pergaulan, orang-orang sekeliling kalian, atau pekerjaan yang memang harus kalian lakukan. Di sini kalian banyak yang semakin bisa bersyukur atau mensyukuri apapun itu ya. Perjuangan kalian bahkan hasil yang sangat luar biasa. Bukan cuma kehidupan yang semakin membaik, tetapi banyak harapan-harapan kalian yang mulai tercapai atau banyak yang mulai akan tercapai. Seperti ini, jalannya tuh semakin dimudahkan dan semakin terbuka. Walaupun memang cobaannya besar di awal, tetapi pada akhirnya kalian seperti bisa melepaskan beban pikiran kalian, beban hidup kalian, beban permasalahan kalian, diganti dengan kemudahan, kebahagiaan dan kemandirian. Dan kalian juga menjadi orang yang semakin
punya power ya dalam hal apapun di dalam kehidupan kalian, entah untuk diri kalian sendiri atau bahkan di lingkungan tertentu. Bisa dalam pekerjaan, bisa dalam usaha. Jadi kalian itu seperti udah bisa dilihat oleh banyak orang, misalnya kemampuan kalian, kualitas kerja kalian, keahlian kalian, atau kualitas dari kalian sendiri. Jadi sesuatu yang memang udah tidak bisa istilah dianggap gampang lagi oleh orang lain. Nah, misalnya kalian dalam bisnis, kalian udah mulai terlihat apa sepak terjang kalian tuh bagaimana, sehingga orang tuh udah bisa melihat dan udah bisa mengenal kalian tuh launching barang apa, banyak dikenal orang, banyak disukai orang, diterima di pasar, mungkin seperti itu. Atau kalau dalam pekerjaan ataupun dalam hal apapun ya, kalian tuh seperti punya pemikiran-pemikiran yang memang istilahnya cemerlang, banyak dipakai, banyak istilahnya dimengerti oleh orang lain, dan istilah dipakai dalam usaha ataupun pekerjaan kalian, sehingga itu membuahkan karir kalian tuh semakin bersinar, semakin meningkat, dan orang udah mulai melihat kualitas kerja kalian, kualitas diri kalian, dan kemampuan kalian. Bisa juga kalian mungkin dilihat orang itu semakin dewasa, semakin bisa diandalkan, bisa bertanggung jawab, mungkin seperti itu ya. Dan otomatis ekonomi kalian juga semakin kuat, pondasinya semakin kuat teman-teman. Banyak dari kalian yang udah bisa berbagi dengan orang lain, bahkan bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, atau bisa menempatkan orang lain di pekerjaan tertentu, atau bisa mengarahkan orang lain ke hal-hal tertentu yang memang baik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian udah punya power tertentu dalam hal ekonomi, bisa juga dalam pekerjaan, bisa juga dalam pribadi kalian, atau apa yang kalian harapkan udah mulai akan terwujud, semakin terbuka jalannya, semakin bersinar hidup kalian, karena semakin terarah, semakin terasa, dan semakin terlihat istilah hasil dari payah kalian, semakin terlihat jalan keluar dari segala permasalahan kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak hal yang memang akan tercapai dalam hidupmu, walaupun memang awalnya sangat melelahkan atau bahkan sangat membuat kalian tuh merasa putus asa awalnya ya. Mungkin ini udah dialami, bisa setahun 2 tahun ke belakang ya, bisa 3 tahun 4 tahun, bahkan ada yang beberapa bulan ini. Mungkin ada perjuangan yang memang sangat kalian upayakan, dan itu membuat kalian merasa kelelahan secara fisik, pikiran, bahkan modal ya, seperti itu. Tapi hasilnya sekarang tuh mulai terlihat dan terasa oleh kalian, seperti itu ya. Mungkin banyak dari kalian yang memang usaha dagang atau apapun itu seperti mulai terbuka jalan rezekinya, atau mulai mempunyai tempat yang memang sangat mendukung omset kalian untuk meningkat atau maju, seperti itu ya teman-teman. Dan kita ngebahas untuk keuangan ya, tetapi di sini saya melihat untuk zodiak Leo, hati-hati dengan kesehatan, jaga kesehatan kalian, karena sepertinya akan rentan sakit atau terganggu kesehatannya, seperti itu ya. Jaga kesehatannya dengan minum vitamin ataupun hidup sehat, istirahat cukup, jangan tidur kemalaman. Saya aja tidur kemalaman, lo bisa ngomong begitu ya ke teman-teman, saya aja sering tidur kemalaman. Itulah kadang-kadang kita ya, karena berbagai hal tanggung jawab yang kita lakukan atau alami. Kita bahas yang keuangan ya untuk zodiak Leo 1 sampai 15 April 2022. Di sini kalian tuh merasakan kenyamanan semakin kuat ya. Dalam fondasi keuangan semakin kuat, semakin seimbang, dan kalian juga semakin bijaksana dalam memakai keuangan kalian, dalam memanage keuangan kalian. Jadi udah mulai tidak boros-boros lagi. Udah istilahnya planning ke depan untuk keuangan tuh udah jelas. Misalnya fokus kepada untuk usaha atau untuk menikah ya, yang mau menikah, dan untuk istilahnya tabungan kalian mungkin, atau untuk fokus untuk anak-anak sekolah. Jadi semakin istilahnya semakin bijaksana dalam hal memakai keuangan. Dan hasil kerja keras kalian banyak yang memang semakin seimbang dalam hal keuangan, semakin terkumpul rezekinya pelan tapi pasti banyak yang terpenuhi.
udah bisa menabung, bisa mencukupi kebutuhan kalian. Tapi ada juga yang memang baru bisa mencukupi kebutuhan kalian tapi belum bisa menabung, ya. Tetapi di sini pelan tapi pasti itu akan tercapai apa yang kalian inginkan. Misalnya ingin punya rumah, atau ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik, atau punya tabungan. Nah, ini udah mulai tercapai. Dan di sini banyak dari kalian yang istilahnya perjuangan yang kalian lakukan, yang kalian upayakan, bahkan merasakan kelelahan. Di sini juga ada rasa kesepian atau kesendirian, ada rasa kehampaan karena banyaknya kesibukan yang kalian lakukan, ya. Di sini sepertinya memang akan membuahkan rezeki yang sangat berlimpah. Memang di sini saya melihat ketika kalian ingin mempunyai kehidupan yang jauh lebih mapan, banyak yang harus kalian korbankan. Misalnya jauh dari keluarga, jarang berkumpul dengan orang-orang terdekat, jarang istilahnya santai-santai lagi seperti mungkin dulu ngelobi dengan ngerumpi ya dengan teman-teman di kafe kopi misalnya, atau di apapun itu. Sekarang udah sempit waktunya, tetapi memang hasilnya keuangan kalian semakin meningkat. Tetapi di sini ada dari kalian yang masih mengharapkan istilahnya rezeki besar, dalam arti mungkin kalian ini akan pergi ke luar negeri, butuh biaya. Ada yang ingin membuka usaha dan butuh biaya. Ada juga yang mungkin ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat tertentu untuk usaha atau untuk pekerjaan, itu butuh biaya. Dan ini masih istilahnya masa perjuangan, tetapi sepertinya akan ada bantuan dari orang-orang yang memang ingin melihat kalian sukses, ingin melihat kalian maju, atau ada istilah keinginan kalian yang tercapai karena mungkin pinjaman kalian dari salah satu bank tuh di ACC, bisa seperti itu ya teman-teman. Dan di sini jadi ini ranahnya besar, banyak ya teman-teman. Ada yang udah stabil, ada yang setelah berjuang mendapatkan hasil, ada juga istilahnya yang masih berjuang. Jadi sesuaikan saja mana yang memang kalian alami ya, seperti itu. Ini random sekali. Dan di sini kalian juga banyak yang akan mendapatkan pencerahan atau arahan-arahan yang baik untuk menjalani kehidupan kalian atau mencapai sesuatu yang kalian inginkan dari orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing. Bisa di bidang pekerjaan, bisnis, usaha, karir, atau apapun itu. Dan ini sangat besar manfaatnya untuk menunjang kalian sukses, ya. Atau di sini kalian harus hati-hati dengan orang-orang tertentu yang kelihatannya baik banget sama kalian, tapi ternyata dia akan menusuk kalian dari belakang. Ini harus hati-hati banget untuk tidak Leo. Ini berhubungan dengan orang-orang yang memang pandai memanipulasi atau pandai memanfaatkan kecerobohan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Ini bisa berhubungan dengan politik, perkantoran, usaha, atau istilah berarsitek, kontraktor, perdagangan apapun, atau ini di sini yang kerja di luar negeri, atau di sini juga ada yang berhubungan dengan jual beli barang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja mana yang maksud untuk kalian, dan pastinya harus hati-hati dan teliti. Dan di sini saya tekankan untuk kalian jangan terlalu banyak berambisi atau jangan terlalu besar ambisi kalian. Kalau itu hanya akan membuat kalian merasa kelelahan atau rugi atau melakukan hal-hal yang kurang positif, ya. Karena di sini sepertinya ada dari kalian yang sangat berambisi untuk mencapai sesuatu, entah keinginan, entah apapun itu, sampai menghalalkan banyak cara, dan itu akan membuat kalian rugi secara lahir, batin, dan juga secara ekonomi. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi sesuaikan saja mana yang memang resonate untuk hidup kalian atau yang terjadi kepada kalian ya, seperti itu. Kita ngebahas untuk asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang ataupun yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Kita bahas yang berpasangan dulu ya. Untuk zodiak Leo 1 sampai 15 April 2022. Untuk yang berpasangan ini sepertinya kalian ini ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan, ada rasa kelelahan, ada rasa kekhawatiran tentang ekonomi, tentang keuangan.
atau tentang masa depan anak, atau tentang masa depan kalian sendiri, atau bahkan tentang pasangan kalian. Mungkin ada yang memang tinggalnya berjauhan ya karena pekerjaan ataupun apapun itu. Di sini kalian juga merasakan ada kehampaan. Tetapi di sisi lain ada rezeki yang besar yang akan hadir dalam hidup kalian. Ada tawaran pekerjaan, ada job besar, ada rezeki yang tidak pernah kalian duga datang, ada bonus ya, ada hasil kerja keras yang kalian upayakan membuahkan hasil yang sangat baik. Jadi di sini ada dua sisi. Di sini ada kesedihan, kehampaan, kesendirian, kekhawatiran, tapi di sisi lain ada juga rezeki. Dalam arti gini, mungkin kalian ini banyak sekali yang mendapatkan istilahnya permasalahan dalam hidup kalian tentang rumah tangga, tentang ekonomi, tentang kekhawatiran masa depan. Tapi di sisi lain ada perjuangan-perjuangan yang kalian lakukan ini membuahkan hasil. Dan ini otomatis mengurangi kekhawatiran kalian. Tapi ada juga yang memang tidak mengurangi, karena mungkin kekhawatiran itu tidak berhubungan dengan ekonomi. Bisa juga kekhawatiran takut istilahnya pasangan kalian kurang setia, atau takutnya ada orang ketiga atau apapun itu, karena memang pekerjaannya mungkin berjauhan jaraknya ya, seperti itu. Ada juga rasa khawatir yang berlebihan karena mungkin selama ini apa yang kalian impikan kok tidak tercapai. Seperti itu ya. Mungkin tidak punya pekerjaan yang memang pasti setiap waktu dapat gaji, dalam arti setiap bulan dapat gaji. Ada kekhawatiran seperti itu, tapi ini sepertinya akan ada yang terjawab. Ada rezeki besar atau tawaran pekerjaan. Sesuaikan ya, tapi di sini juga sepertinya akan ada orang ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga kalian. Ini bisa dari orang terdekat, bisa juga dari orang lain. Orang terdekat itu misalnya keluarga yang campur tangan terus, yang ikut campur ya dalam urusan rumah tangga kalian. Bisa orang tua dari salah satu pihak ya, bisa juga ipar, keluarga atau apapun itu yang merecoki terus yang berhubungan dengan keuangan. Nah itu bisa juga memang ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga kalian, membuat kalian menjadi tidak harmonis lagi. Atau bisa juga kalian, di antara kalian ini, suami istri ini ada yang sering sakit-sakitan. Itu teman-teman ya, yang saya lihat. Jadi sesuaikan saja mana yang memang resonate untuk kalian, karena ini pastinya untuk energi banyak orang, tidak akan resonate untuk semua orang ya. Kita nggak bahas yang single. Yang single ini lagi banyak berkah, banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan, kerukunan yang damai ya tercapai. Mungkin ada dari kalian yang mendapatkan rezeki besar itu seperti jodoh yang baik, atau ketemu dengan orang yang baik yang ada indikasi jadi jodoh yang baik untuk kalian, atau ada perbaikan hubungan yang tadinya mungkin retak sekarang kembali lagi rujuk dengan versi yang sangat baik, yang terbaik ya, seperti itu. Ini sepertinya akan ketemu orang lama dan orang baru, dan ini akan membuat hidup kalian tuh bersinar secara cinta, atau akan ada kabar pernikahan atau pertunangan ya, seperti itu. Ada harapan yang akan tercapai dan melibatkan dua keluarga besar. Bisa juga ini berhubungan dengan pekerjaan yang sukses atau usaha yang sukses, atau ada pekerjaan yang memang akan membawa keberkahan untuk hidup kalian. Ini bisa pekerjaan baru atau pekerjaan yang udah ada. Seperti itu ya teman-teman, sesuaikan ya. Dan akan ketemu banyak orang-orang yang memang membawa keberuntungan dalam hidup kalian. Ini bisa rekan bisnis, rekan kerja, atau orang yang istilahnya punya andil besar untuk kesuksesan kalian. Seperti itu ya. Oke, kita nggak bahas yang single ya. Single parent, laki-laki dan perempuan, ada yang harus kalian rayakan dalam hidup kalian karena perjuangan, kesabaran, istilahnya apapun yang pernah kalian alami itu seperti merubah hidup kalian menjadi orang yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih hati-hati lagi. Dan kalian semakin bisa memperbaiki diri kalian sendiri menjadi orang yang lebih baik lagi dengan versi terbaik kalian. Dan itu membuahkan kalian menjadi orang yang misalnya banyak hal yang bisa kalian rayakan dalam hidup. Mungkin ekonomi kalian semakin membaik, rezeki kalian semakin berlimpah, atau mungkin juga istilah banyak berkah atau kebahagiaan yang terus hadir dalam hidup kalian. Dan di sini
kalian juga akan mendapatkan istilah lamaran ya. Bisa dilamar orang atau melamar orang. Bisa melamar pasangan kalian atau dilamar oleh pasangan kalian, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya akan ada pernikahan, perayaan, ada juga pertunangan, atau juga ada kesuksesan secara pekerjaan ataupun usaha, atau akan bertemu dengan orang baru yang buat kalian merasa bersinar atau hidupnya semakin terarah ya. Mungkin ini bisa juga akan jadi jodoh kalian, atau bisa juga akan mendongkrak kesuksesan usaha kalian. Sesuaikan saja ya teman-teman, mana yang memang harus sunat untuk kalian, yang terbaik untuk kalian. Dan sepertinya kalau kalian punya anak, akan ada anak kalian yang memang sukses dan membuat kalian menjadi bangga dan bahagia. Walaupun ada kerja keras yang kalian lakukan untuk istilahnya menyekolahkan anak atau apapun itu, tapi anak kalian tuh berhasil, berprestasi atau sukses dalam hal pekerjaan. Itu membuat kalian merasa bahagia sebagai orang tua ya. Seperti itu. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan. Begitu teman-teman ya. Sukses terus, bahagia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.